Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan bersukacita dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus 2 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam ayat ini Yesus menjawab kritik orang-orang Farisi yang mempertanyakan mengapa ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Pada zaman itu, pemungut cukai dianggap pengkhianat dan orang berdosa dipandang najis secara rohani. Namun justru kepada merekalah Yesus datang dan duduk bersama. Yesus menggunakan gambaran yang sederhana namun sangat dalam. Dokter dan orang sakit. Saudaraku, tidak ada dokter yang datang untuk mengobati orang yang merasa dirinya sehat. Dokter dibutuhkan oleh mereka yang sadar bahwa dirinya sakit dan memerlukan pertolongan. Demikian juga secara rohani. Yesus datang bukan untuk mereka yang merasa dirinya benar, suci, dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Ia datang bagi mereka yang menyadari dosa dan kerapuhan mereka. Saudaraku, seringkali dalam hidup kita bisa jatuh dalam dua sikap yang salah. Pertama, merasa diri cukup baik sehingga tidak sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kedua, merasa terlalu berdosa sehingga berpikir tidak layak datang kepada Tuhan. Ayat ini menegur kedua sikap tersebut. Bagi yang merasa benar, Yesus mengingatkan bahwa semua manusia membutuhkan kasih karunia. Bagi yang merasa terlalu berdosa, Yesus memberi pengharapan. Justru untuk itulah ia datang. Kabar baik Injil adalah bahwa Yesus tidak menjauh dari orang berdosa. Ia mendekat, berbicara, makan bersama dan memulihkan mereka. Kasih-Nya tidak menunggu kita sempurna. Ia menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita tetap sama. Ia menyembuhkan dan mengubah hidup. Hari ini, marilah kita datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Akui kelemahan kita, serahkan dosa dan pergumulan kita kepadanya. Sebab Dia adalah tabib agung yang sanggup menyembuhkan hati yang terluka dan memulihkan hidup yang hancur. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau datang untuk
menyembuhkan orang sakit, dan untuk memulihkan orang-orang yang berdosa. Untuk kamilah Engkau datang ke dunia ini untuk menebus kami dan memberikan kehidupan yang baru kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas semua kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kami dipenuhi oleh Roh-Mu, Roh Kudus, sehingga kami beroleh sukacita di setiap perjalanan dan aktivitas kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.